Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi Menyelamatkan Juru Selamat bersama saya, Sanyo Munir. Topik kajian kita kali ini adalah mendeteksi kepalsuan penyembuhan dalam nama Yesus. Pemirsa, akhir-akhir ini marak aksi penyembuh jalanan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon di YouTube. Be healed in Jesus name. Cek Pak, cek. Bapak cek aja. Ya. Ya. Lebih baik. Enak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya. Sehat. Sebenarnya, kegiatan pembohongan umat ini sudah dilakukan oleh para pastor dan pendeta dan umat Kristiani sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Dan hal ini terus berulang sampai sekarang. Malah lebih semarak dilakukan melalui televisi dan media sosial. Be healed in Jesus name. Cek Pak, cek. Bapak cek aja. Ya. Ya. Lebih baik. Enak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya. Sehat. Padahal kegiatan semacam ini bertentangan dengan Alkitab dan dikutuk oleh Yesus. Untuk itu, marilah kita bahas kegiatan sesat ini dari sudut Alkitab. Pertama, Yesus sebagai Nabi yang diutus Allah untuk Bani Israel dibekali dengan mujizat penyembuhan seketika yang menakjubkan. Karena mujizat penyembuhan yang dikaruniakan Allah kepadanya inilah sehingga umat Yahudi mengelulukannya sebagai Nabi. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dunia." Yohanes pasal 6 ayat 14. Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai Nabi yang diutus Allah. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang Nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri." Markus pasal 6 ayat 4. Dan perlu dicatat, Yesus percaya bahwa mujizat adalah milik Allah. Setiap kali ingin menggunakannya, Yesus memohon kepada Allah. "Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 42. Jadi, apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan dikutuk oleh Yesus. Pertama, Yesus memohon kepada Tuhan Allah untuk melakukan mujizat. Kalau Allah tidak berkenan, mujizat tidak jadi. Sementara Pastor Andi Simon menodong Yesus yang dia pertuhan untuk menyetujui setiap penyembuhan yang dia lakukan. In Jesus name. Virus corona, pasien di Indonesia, be healed, be free, and be clear. Yang kedua, Yesus bersyukur kepada Allah atau Bapa karena berkenan mengizinkan Yesus melakukan mujizat penyembuhan. Sementara Pastor Andi Simon fokus kepada Yesus yang dia pertuhan. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, di hari kiamat
Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22-23. Yang berikut, kepalsuan penyembuhan dalam nama Yesus yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon sangat mudah dideteksi. Secara sederhana kita bisa melihat ada dua variabel yang nampak berkaitan dengan kesembuhan seketika dari pasien. Yang pertama, sugesti, yang kedua, dalam nama Yesus. Nah, dari dua variabel ini, mana yang menentukan kesembuhan pasien? Sugesti secara ilmiah dibuktikan sebagai variabel independen yang berpengaruh dalam kesembuhan. Sementara dalam nama Yesus yang digembar-gemborkan oleh Pastor Andi Simon merupakan variabel pengganggu yang hanya kelihatan hasil palsunya kalau nebeng pada sugesti, sebagaimana yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Alhamdulillah, Pastor Andi Simon sendiri akhirnya memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Berpuluh-puluh kali dia melakukan penyembuhan dengan sugesti, disertai penggunaan ucapan dalam nama Yesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, take it. Yang dia pajang di YouTube. Hasilnya, banyak orang yang sembuh atau terpengaruh. Tentu, banyak pula yang tidak sembuh, namun dia tidak expose. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, variabel mana yang menentukan kesembuhan atau pengaruh terhadap pasien? Apakah sugesti atau dalam nama Yesus? Pemirsa, akhirnya bukti yang kita harapkan terungkap bersama dengan merebaknya kasus virus corona di seluruh dunia. Kita bersyukur akhirnya COVID-19 inilah yang mengungkap ada atau tidaknya peran variabel dalam nama Yesus dalam penyembuhan yang dia lakukan. Pertama, dia mendoakan kesembuhan dalam nama Yesus terhadap pasien COVID-19 di Wuhan. Diberkatilah Wuhan dengan kesembuhan setiap bakteri virus corona berhenti. Pemirsa, hasilnya apa? Praktis nol. Tidak pernah ada laporan dari Wuhan tentang adanya pasien COVID-19 yang serentak bangun dari tempat tidur dan ramai-ramai keluar dari rumah sakit karena sembuh setelah didoakan dalam nama Yesus oleh Pastor Andi Simon. Tidak ada. Ingat Pastor Andi Simon, ketika Anda mendoakan kesembuhan pasien COVID-19 dalam nama Yesus, orang menuntut bukti atas klaim Anda. Kalau tidak ada bukti, apa bedanya doa Anda dengan doa orang-orang yang mengatasnamakan tikus atau setan? Toh, kalau mau sembuh, sembuh juga. Karena sudah tiba waktunya sembuh. Kalau tidak, ya tidak. Bukan karena doa Anda, Pastor Andi Simon. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan mujizat penyembuhan atas namanya. Perbuatan Anda ini menyesatkan umat. Demikian pula aksi Pastor Andi Simon yang mendoakan kesembuhan dalam nama Yesus terhadap pasien COVID-19 di Indonesia. Pasien yang suspek COVID-19 ini meminta pelayanan dan sebetulnya pastor mau mendatangi langsung ke pasien, namun dari pihak rumah sakit memang tidak membolehkan. Pastor, mengapa tunggu diminta pasien tertentu?
Mengapa hanya untuk pasien tertentu? Mau main sulap? Kalau memang Anda bisa menyembuhkan penderita COVID-19, sembuhkan dong semua penderita serentak di seluruh Indonesia dalam nama Tuhanmu. Itu baru hebat. Mengapa harus menemui pasien tertentu di rumah sakit? Mau disugesti? Pastor, apa hasil keluar-keluarmu berikut ini? Yang sudah terserang virus corona yang berada di Indonesia. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pasien-pasien itu aliran kesembuhan mengalir atas tubuh mereka, atas darah mereka, in Jesus name. Virus corona, pasien di Indonesia, be healed, be free, and be clear. Hasilnya apa? Praktis nol. Sampai hari ini tidak pernah ada laporan dari rumah sakit di Indonesia tentang adanya pawai pasien COVID-19 yang serentak bangun dari tempat tidur dan ramai-ramai keluar rumah sakit karena sembuh setelah Anda doakan Pastor Andi Simon. Mereka lalu bilang, haleluya, puji Tuhan Yesus. Kami semua tiba-tiba sembuh seketika setelah didoakan oleh Pastor Andi Simon dalam nama Yesus. Tidak ada pemirsa, tidak ada Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon ini pamer kebohongan. Pemirsa, lalu keluar jurus ngibulnya Pastor Andi Simon. Case-nya adalah COVID-19. Nah, kita akan tunggu kesaksiannya bagaimana. Maksimal 2 minggu sejak hari ini. Pastor, mengapa tunggu 14 hari? Ada apa? Pemirsa, ini adalah jurus ngibul Pastor Andi Simon. Mengapa 14 hari? Karena rata-rata pasien yang kena serangan COVID-19 akan sembuh sendiri setelah 14 hari. Virus akan mati sendiri. Biarpun dikutuk dalam nama setan, pasiennya akan tetap sembuh. Kalau pasien sedang mendapat serangan virus yang parah, disertai komplikasi, apakah virusnya bisa tiba-tiba mati serentak dalam nama Yesus? Jangan sombong, Pastor. Virus corona ini akan merajalela dalam tubuh pasien yang bisa menyebabkan kematian. Virus ini tidak mengenal dalam nama Yesus. Tidak mengenal in Jesus name. Kalau memang Anda dapat menyembuhkan pasien corona dalam nama Yesus, mengapa Anda tidak datang saja ke dermaga Pelabuhan Balikpapan, teriak-teriak panggil nama Yesus untuk menyembuhkan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit Bandung, Rumah Sakit Surabaya, dan lain-lain. Toh, Yesus, kalau dia Tuhan, pasti tahu di mana penderita COVID berada di Indonesia. Kalau Anda berhasil, Anda akan dikagumi dunia. Tetapi kalau tidak bisa, ini merupakan bukti nyata bahwa Anda hanya melakukan penyesatan ketika Anda mengklaim bahwa pasien COVID-19, COVID-19 dapat Anda sembuhkan dalam nama Yesus. Jadi kesimpulannya pemirsa, penyembuhan yang dilakukan Pastor Andi Simon di YouTube umumnya penyembuhan psikosomatis, keluhan sakit fisik akibat pengaruh kejiwaan. Dilakukan dengan apa? Dengan metode sugesti. Setiap orang yang mendalami keterampilan hipnoterapi dapat melakukan hal serupa. Sementara penyantelan dengan nama Yesus, in Jesus name, dalam penyembuhan tersebut yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, In Jesus name, take it. adalah kepalsuan dan penyesatan. Umat Islam yang percaya dan meminta penyembuhan dengan cara ini otomatis terjerumus ke dalam kemusyrikan dan Allah tidak akan mengampuninya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini kita akan membahas tentang pernyataan Ustadz Zainul Munir yang lagi-lagi membahas tentang kekristenan dalam pengajiannya. Tidak usah berlama-lama, mari kita langsung simak video berikut ini. Sebenarnya sudah lama sekali saya tidak pernah berceramah. Ini saya minta maaf kalau banyak nyangkut-nyangkut karena usia, juga kesehatan yang sudah tidak prima. Tetapi insya Allah semangat masih tetap untuk berdakwah. Saya membawa topik pada subuh hari ini, topik yang cukup unik, memahami dakwah Islam dan misi Kristen. Nah, Pak Ustadz ini telah mengakui sudah tua ya, tapi yang dibahas lagi-lagi kekristenan juga ya. Jadi numpung Bapak masih bisa ceramah, gak usahlah bahas kitab lain Pak. Bahaslah tentang Al-Quran dan lain-lain sehubungan dengan iman kepercayaan umat. Oke, kita lanjut dulu videonya. Kenapa Islam berbicara banyak tentang Kristen? Dari jamaah yang dimuliakan Allah, dari halaman pertama Al-Quranul Karim sampai halaman terakhir berbicara tentang Kristen. Jadi jangan main-main Pak. Al-Quran itu adalah kitab kristologi terbesar di dunia. Apa? Jadi Al-Quran itu dari halaman pertama sampai terakhir telah membahas kekristenan. Pantasan Pak Ustadz Zainul Munir ini kayak bimbang gitu ya. Istilahnya nih, bagaimana mungkin kita ahli matematika sedangkan buku yang kita pelajari adalah terus buku sejarah. Sebagai orang Kristen, bagaimana mungkin kita menjadi Kristen yang sejati kalau dalam Alkitab kita dari halaman pertama sampai terakhir selalu membahas tentang agama lain? Sebagai seorang Kristen Pak, kami fokus terhadap ajaran Tuhan Yesus, makanya kami tak pernah bimbang. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah penebus dosa. Yesus penebus dosa ini dengan hati yang tulus ingin ditawarkan kepada umat Islam. Hai umat Islam, supaya kamu selamat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosamu. Itu tidak main-main, mereka serius. Perkataan ini benar, kata Paulus. Jadi itu suratnya Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Kemudian juga di dalam suratnya kepada Timotius bahwa untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Selanjutnya, dan untuk itu mengapa diberikan keselamatan supaya masuk surga? Iya Pak, terima kasih telah membacakan ayat tersebut. Jadi jelas ya Pak, Alkitab banyak menuliskan bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menuju masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau di kitab Bapak yang Bapak yakini, ada nggak ayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah jalan menuju masuk ke dalam kerajaan surga? Mohon dijawab ya Pak. Nah, inilah, perhatikan baik-baik hai jemaat yang dimuliakan Allah, perhatikan baik-baik. Inilah misi Kristen untuk menyelamatkan umat Islam. Go ye, make all nations my disciples and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Supaya masuk surga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku, jadikan semua manusia Kristen. Bagaimana caranya? Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.